Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur bumi dan dinamikanya. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas komponen utama bumi, yaitu atmosfer. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bumi terdiri dari lapisan-lapisan, mulai dari kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Secara umum, bumi terdiri atas 3 komponen utama, yakni komponen gas yang disebut dengan atmosfer, komponen padatan yang disebut dengan litosfer, dan komponen air yang disebut dengan hidrosfer. Selain 3 komponen utama tersebut, bumi juga memiliki komponen lainnya, yakni bumi bagian es yang disebut dengan kriosfer, dan bagian bumi tempat di mana berlangsungnya kehidupan yang dinamakan dengan biosfer. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu komponen tersebut, yakni komponen gas atau atmosfer. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bumi adalah satu-satunya planet di Bima Sakti yang menunjang adanya kehidupan. Seperti yang telah kita pelajari bahwa makhluk hidup aerob memerlukan oksigen dari udara untuk bernapas. Udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Udara di bumi ini terdapat pada bagian atmosfer. Atmosfer berasal dari 2 kata Yunani, yakni atmos dan spaira. Atmos yang berarti uap dan spaira yang berarti lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Atmosfer bumi terdiri atas campuran dari gas serta sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi mulai dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Komposisi atmosfer saat ini berbeda dengan komposisi atmosfer pada saat awal terbentuknya. Atmosfer pada awalnya terbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya nitrogen dan karbon dioksida, akan tetapi sedikit oksigen. Kemudian, organisme fotosintetik mengolah karbon dioksida menjadi oksigen dan melepaskan oksigen tersebut ke atmosfer sebagai hasil pengolahan makanan yang memanfaatkan cahaya matahari. Setelah terdapat oksigen di atmosfer, terbentuklah ozon. Ozon memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup yang ada di bumi. Ozon melindungi bumi dari radiasi matahari yang sangat berbahaya bagi organisme di bumi. Ozon juga melindungi tumbuhan hijau, sehingga dapat berkembang dan menghasilkan banyak oksigen. Saat ini, berbagai organisme yang hidup di bumi sangat bergantung dengan banyaknya oksigen di atmosfer. Atmosfer saat ini merupakan campuran dari beberapa gas. Atmosfer sebagian besar tersusun atas gas nitrogen, yakni sebesar 78%. Oksigen menyusun 21% atas atmosfer. Karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lainnya menyusun sebagian kecil dari atmosfer. Seiring dengan berjalannya waktu, komposisi atmosfer berubah dalam jumlah yang kecil namun memberikan dampak yang besar bagi kehidupan. Misalnya, asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi yang menghasilkan polusi di udara. Polutan atau zat pencemar tersebut akan bereaksi dengan oksigen dan zat kimia lainnya menghasilkan asap. Pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam akan menghasilkan karbon dioksida. Semakin banyak penggunaan bahan bakar fosil akan meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Selain gas, pada atmosfer bumi juga terdapat padatan dan zat cair dalam jumlah yang kecil.
Salah satu padatan pada atmosfer adalah debu. Partikel debu menjadi bagian atmosfer karena terbawa angin yang berhembus di permukaan bumi hingga ke udara. Zat cair pada atmosfer yang sering dijumpai adalah sekumpulan tetesan air yang berbentuk awan. Awan terbentuk karena proses penguapan air di permukaan bumi. Kemudian, uap air tersebut menyatu menjadi awan. Ketika kita menyeduh kopi kemudian membiarkannya sesaat, akan menemukan bahwa pada gelas tersebut terdapat dua lapisan. Pada lapisan atas memiliki warna lebih cerah dibandingkan lapisan bawah. Layaknya secangkir kopi, atmosfer bumi juga terdiri atas berbagai lapisan. Terdapat 5 lapisan pada atmosfer yang memiliki karakteristik yang berbeda. Urutan lapisan atmosfer dari bawah hingga ke atas adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Secara garis besar, atmosfer bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah terdiri atas troposfer dan stratosfer. Bagian atas terdiri atas mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Berikut akan dijelaskan masing-masing karakteristik dari lapisan-lapisan tersebut. Yang pertama, troposfer. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang sedang tidur, belajar, dan bermain berada pada lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggian troposfer terhitung mulai dari permukaan laut atau 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar bagian troposfer berbentuk uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi, seperti hujan, angin, salju, dan awan. Yang kedua, stratosfer. Pernah melihat pesawat yang melintas di udara ya? Ketika kita memperhatikan pesawat yang melintas, pesawat tersebut terlihat terbang di atas awan. Namun sebenarnya, pesawat tersebut berada di lapisan stratosfer. Stratosfer memiliki ketinggian antara 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon atau O3 yang akan kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Yang ketiga, mesosfer. Saat melihat fenomena meteor, kita akan menyaksikan bahwa seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi dan kemudian hilang. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah meteor sedang menuju bumi. Akan tetapi, meteor tersebut terbakar habis di atmosfer. Dengan demikian, terlihat seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi. Lapisan atmosfer yang membakar habis meteor tersebut adalah mesosfer. Lapisan mesosfer berada pada ketinggian sekitar 50 sampai 85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Kebanyakan meteor yang menuju bumi akan habis terbakar di mesosfer. Yang keempat, termosfer. Ketika sebuah pesawat ulang-alik milik NASA bersamaan dengan peluncuran teleskop Hubble, pernahkah terpikirkan di mana teleskop Hubble tersebut berada? Teleskop Hubble milik NASA mengorbit pada lapisan termosfer. Lapisan termosfer memiliki ketinggian sekitar 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhunya sangat panas, yakni
pada lapisan ini mencapai 1982 derajat Celcius. Selain sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik, termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Bahan informasi: teleskop Hubble merupakan sebuah teleskop luar angkasa yang diciptakan oleh Edwin Hubble pada tahun 1985. 5 tahun kemudian, teleskop ini diangkasakan oleh NASA, tepatnya tahun 1990. Teleskop dengan massa 11.110 kg ini mengorbit pada ketinggian 559 km. Teleskop Hubble sangat membantu perkembangan ilmu astronomi. Dengan teleskop Hubble, para ilmuwan mengobservasi dan mempelajari tentang jagat raya serta objek-objek luar angkasa seperti lubang hitam atau black hole, galaksi, bintang, dan lain-lain. Pada mesosfer dan termosfer, terdapat lapisan yang memiliki partikel ion atau bermuatan yang disebut dengan ionosfer. Ketika kita mendengarkan radio pada malam hari, siaran radio dari kota lain akan terdengar lebih jelas. Hal ini disebabkan karena adanya lapisan ionosfer. Pada siang hari, energi dari matahari mengenai partikel pada ionosfer mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio dengan frekuensi AM. Pada malam hari, tanpa energi matahari, gelombang radio dipantulkan pada ionosfer, sehingga dapat terpancar dengan jarak yang lebih jauh. Yang terakhir, eksosfer. Tahu satelit? Di manakah satelit-satelit tersebut mengorbit? Satelit-satelit buatan yang mengitari bumi tersebut masih berada di lapisan atmosfer bumi, tepatnya pada lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Jika kita pernah melihat video atau film tentang penjelajah luar angkasa, kita akan menjumpai bahwa pesawat luar angkasa maupun satelit yang mengorbit di eksosfer tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat yang biasa kita lihat. Hal ini disebabkan di eksosfer memiliki sedikit molekul, sehingga gaya tekan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak berfungsi. Pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa tersebut bergantung pada mesin pendorongnya. Nah, itu tadi pembelajaran IPA untuk hari ini tentang lapisan bumi atmosfer. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat via WA. Zahiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.